keberanian untuk ngambil sebuah keputusan tanpa terlalu dipengaruhi oleh orang lain ternyata memang sebuah kekuatan yang luar biasa menurut gue. Karena memang belakangan gue semakin melihat di dalam interaksi gue ketika bertemu dengan orang, mereka mengambil sebuah keputusan, mengapa begini, mengapa begitu, dengan berbagai konteks yang mereka tahu resikonya bagaimana, ataupun mereka kadang-kadang sebegitu simpelnya. Tapi pada akhirnya mereka menyadari bahwa ya udah, mereka menghidupi kehidupan mereka sendiri dan mereka ngambil keputusan ya udah tanpa ada terlalu banyak influence yang begitu banyak dari teman-teman ataupun bahkan dari keluarga sendiri pun gitu. Dan menurut gue kayak gila, ini super power man menurut gue, karena kita sebagai orang Asia yang dibesarkan dengan konteks Asia, yang kita nggak memungkiri ketika kita melihat, misalnya gue kasih konteks ya, ketika lu melihat pasangan ya, dengan pasangan orang-orang yang ada di let's say di social media, kemudian ketika lu membandingin dengan keluarga lu, kemudian ini bukan masalah membandingkan kebahagiaan, enggak, gue lebih ke arah bagaimana kita kehidupan pasti dipengaruhi oleh mata kita dengan realita kehidupan kan. Dan ketika ini gue self reflection juga ya, jadi lebih ke arah melihat mereka, oh ternyata begini, oh begini gitu kan. Oh ternyata menganalisa seperti tipe cowok yang kayak gini dapat ceweknya begini, cewek yang begini dapat cowoknya begini. Atau misalnya gaya orang yang skena lah, misalnya anak skena biasanya ya skena-skena juga ceweknya. Atau misalnya anak-anak yang lebih ke arah skater ataupun anak-anak yang lebih ke arah motor, ternyata lebih tatoan lah atau apa gitu kan. Dan menurut gue kayak, ikan terinfluence kan. Dan gue mikir kayak, sotonya sih kayak sebenarnya nggak juga gitu loh. Kalau misalnya lu suka seseorang, lu bukan anak skena, kemudian lu suka sama anak skena, kalau memang pada akhirnya jodoh ya jodoh aja, let's say kayak gitu kan. Jadi lebih ke arah bagaimana lu dengan melihat dan merasa dan menyadari perasaan lu sendiri yang begitu kuat dan tulus gitu kan. You just being yourself gitu. Dan itu ternyata sangat powerful. Kenapa? Ketika lu begitu yakin dengan diri lu sendiri, lu nggak akan terlalu peduli dengan penolakan gitu loh. Karena ketika lu misalnya lagi konteks misalnya kayak pacaran atau lu punya gebetan atau segala macam, pasti orang akan berubah gitu kan. Akan mencoba, gue pengen menjadi sesuatu atau seseorang yang dia sukai gitu kan. Sementara pada kenyataannya, dan gue yakin banyak banget orang-orang juga menyadari ketika lu menjadi diri lu sendiri, itulah versi terbaik lu kan. Meskipun udah tahu pasti ada versi terbaik, itu adalah ketika lu juga harus berubah, kemudian lu harus memberikan sebuah effort juga yang kelihatan lah kalau lu mau menjadi versi yang terbaik. Namun tidak akan merubah core lo, your own color. Dan ketika lu mencoba menarik perhatian misalnya gebetan lu gitu, ternyata yang begitu jauh, begitu berbeda ketika lu PDKT atau segala macam, dan lu merasa kayak, man, kayak ya udahlah, kayak ternyata emang nggak cocok gitu kan. Terus kayak lu ngerasa kayak, kenapa gue menjadi begini ya, kenapa gue orangnya kayak gini ya. Dan menurut gue sih itu kelemahan orang-orang yang memang pada awalnya yang kayak orang-orang Asian minded lah, atau mungkin people pleasure lah, yang coba untuk bagaimana kita menginginkan orang itu suka dengan kita, sementara kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Itu sangat-sangat berbahaya menurut gue. Dan itu nggak cuma di konteks relationship juga, gue baru menyadari belakangan ini semakin kuat ini bagaimana sikap yang membuat lu sangat bertahan di society. Ketika dalam pekerjaan pun mengambil keputusan dan menghadapi any kind of relationship, I think this is very basic life skill yang gue tinggal di Australia, dan itu ternyata sama juga men. Banyak orang yang ada di sini people pleasure, bagaimana mereka berjuang untuk ini, berjuang untuk itu. Tapi ketika gue coba kulik terus, gue coba ngomong, sebenarnya lu kayak gini gak sih, lu kayak gini gak sih, ternyata ya enggak gitu. Pada akhirnya the core, the basic, ternyata mereka gak menjadi diri sendiri karena mereka ingin sesuatu, kayak pengen posisi yang lebih baik lah, menjilat bos lah, atau inilah, kayak misalnya diminta tolong ini, diminta tolong ini, padahal dia tuh gak bisa, tapi dia cuma bilang ya. Dan itu terjadi nggak cuma orang Asia doang. Meskipun gue ngerasa kayak kebanyakan orang Asia, ternyata orang-orang bule juga begitu gitu. Orang-orang South America juga begitu, orang-orang Afrika juga begitu. Jadi pada dasarnya memang life skill human itu semuanya sama across culture, across any kinds of, even though like the most advanced technology people, mereka semua sama. Dan bahkan kadang-kadang yang paling mutakhir pun gitu loh, orang-orang yang paling canggih sekalipun ternyata ya paling lemah dan paling rentan dengan permasalahan ini. Ternyata orang yang paling simple minded adalah orang yang paling bebas gitu loh. Ketika mereka bagaimana carefree-nya, bagaimana mereka tidak terlalu terpengaruhinya gitu loh. Benar-benar ini mental baja men. Dan itu menurut gue sih ini sesuatu yang gue cuma pengen sedikit curhat aja, karena mungkin lu pada di saat ini yang sedang mengalami gejolakan atau apa, di saat ini lu juga merasa sedikit apa. Menurut gue sih kayak memang you gotta have like doing something with yourself gitu. Lu harus benar-benar
take an action gitu loh. Misalnya dengan konteks lagi lah relationship, ataupun misalnya dengan keluarga lu, ataupun misalnya dengan impian lu, atau apa. It's a life journey lesson. Gue tau itu nggak akan mudah, nggak semalam lu bisa langsung mengerti gitu. Dan ini yang mau gue sharing, yang gue mau kasih selama gue hidup 30 tahun lebih ini. Bagaimana, lu jangan jadi people pleasure gitu. Bagaimana dalam pertemanan juga, kayak orang ditinggalin, orang kan makin lama makin kayak ya udah yang dekat aja, quality better than quantity. It's definitely 100% true. Dan yang gue lucunya adalah ketika gue waktu masih kecil, gue ngerasa itu salah gitu kan. Ternyata itu yang bener gitu, karena gue selalu merasa nggak pernah aneh dengan diri gue sendiri. Gue selalu nyaman dengan diri gue sendiri, dan gue selalu oke aja. Dan nothing's really big problem if I go to the beach by myself, ketika gue main basket sendiri, ketika gue main bola sendiri, ketika gue nge-gym sendiri, jogging sendiri. Dan ternyata orang-orang yang kayak gitu yang lebih powerful. Karena apa? Mereka comfort dengan dirinya, secure dengan dirinya. Dan this is the powerful people yang saat ini yang gue ngeliat dengan sosial media. Kenapa orang makin mental issue, kenapa orang makin rentan, kenapa orang makin gampang jatuh, kenapa gampang retak gitu, kayak kaca pecah gitu, mereka kayak kehilangan pijakan segala macam. Dan ini ya lagi-lagi bukan cuma orang Asia juga, ternyata banyak banget orang bule yang nggak punya identitas segala macam. Dan ini semua keterkaitan. So ini sedikit lagi-lagi cuma sharing, curhat, bagaimana semoga kalian yang lagi mengalami krisis identitas, bagaimana mencoba jati diri terus segala macam, udah pasti pendidikan dari rumah itu yang hal positif banget yang gue masih rasain. Bagaimana kita di Indonesia, culture-nya itu nggak boleh hilang gitu kan. Values kita sangat-sangat kuat yang membuat kita berakar ketika kita menghadapi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Kita tuh udah tahu jawabannya gitu kan. Kita firm gitu, kita nggak kiri kanan gitu. Oke, sedikit, bukan masalah sedikit nyoba-nyoba, tapi kita juga harus fleksibel. Ketika udah mulai red zone, red flag, kita udah tahu bersikap, mengambil rem. Itu yang for me like a good thing about it in Asian culture. Tapi ketika lu mulai berkembang, lu akan harus melihat bagaimana situasi, kadang-kadang gray zone apa, tapi identitas lu sebagai orang, you cannot be people pleasure, you have to form with your own. Ya kayak misalnya orang mau buat kayak sebagai selebgram lah, misalnya buat content creator, let's say kayak gue misalnya lagi, lu udah nggak ditontonin, lu konten lu udah drop views, I don't care bro, like karena ini yang gue suka, karena gue melakukan ini bukan untuk validasi, gue melakukan ini bukan untuk fame, karena gue misalnya untuk I'm feeling good. I just love doing this. So that's mentality that gonna give you a better chance or better opportunity to move ahead. Jadi semoga ini sedikit curhat yang setidaknya menginspirasi lah, memotivasi teman-teman yang lagi galau, yang lagi kurang percaya diri, yang kurang ada semangat mood boosternya. Jangan takut teman-teman, semakin percaya diri, semakin yakin dengan diri. Kalau misalnya kalian memang tahu punya impian itu, gue pengen jadi pemain bola, atau misalnya gue mau jadi montir terbaik, gue pengen jadi content creator, go for it bro, go for it. Bukan maksudnya akhirnya mengiyakan segala hal, cara tetap pada ruang koridor yang ada, tapi jangan terlalu terpengaruh oleh suara-suara lain. Don't become a people pleasure. Gitu aja singkat. And thank you for watching, and thank you for listening curhatan gue. See you on the next one. Bye bye.